Aku juga mulai dari 0 subscriber, 0 followers, baik di TikTok maupun Instagram, semuanya aku mulai dari 0. Pernah gak sih lagi asik scrolling media sosial, tiba-tiba perasaan kamu berubah jadi sedih? Kamu lihat teman lama beli mobil baru, atau ngebandingin kerjaan kamu dengan kerjaan orang lain, atau ngeliat orang lain yang kelihatannya punya hidup yang sangat sempurna. Lalu tiba-tiba di kepala ada suara yang bilang, kok aku gini-gini aja ya? Kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, tenang, kamu gak sendirian. Halo semuanya, aku Amy, dan selamat datang di episode pertama podcast Tumbuh Teduh. Hari ini kita bakal kupas tuntas tentang si pencuri perhatian yang namanya insecure. Banyak yang tanya, kenapa sih rasa insecure itu selalu muncul? Padahal itu sebenarnya normal. Itu adalah salah satu cara otak kita melindungi kita dari penilaian orang lain. Tapi di zaman sekarang, itu terjadi karena beberapa faktor, apalagi di zaman modern. Aku bakal bahas dua di antaranya. Yang pertama itu highlight media sosial. Kadang, kita membandingkan balik layar kita yang berantakan dengan cuplikan terbaik orang lain di media sosial. Padahal kebanyakan dari mereka juga punya masalah yang nggak mereka posting. Yang kedua, ini yang sering banget aku alamin, yaitu standar yang terlalu tinggi. Kadang tuh kita terlalu keras sama diri sendiri karena ingin hasil yang sangat sempurna di langkah pertama. Dulu, waktu aku lagi di fase insecure, aku selalu ingin sempurna di langkah pertama karena standar aku yang terlalu tinggi. Melihat orang lain pencapaian yang udah besar, udah punya followers, subscriber, aku dengan subscriber yang nol, aku berharap langsung bisa kayak mereka dalam waktu yang singkat. Coba deh perhatikan, kapan rasa itu muncul? Kalau rasa itu muncul setelah kamu lihat akun tertentu, jangan ragu untuk klik tombol mute atau unfollow. Menurut aku itu bukan jahat, itu salah satu cara untuk melindungi diri sendiri. Namanya menjaga kesehatan mental, sampai mental kita kuat. Atau kita skip aja deh, nanti dulu nontonnya. Atau, apakah rasa ketidakpercayaan diri kamu itu muncul saat melihat achievement teman atau melihat goals orang lain di media sosial, di TikTok, di Instagram? Karena dengan tahu pemicunya, kamu bisa ngehindarin hal tersebut. Bukan untuk selamanya, untuk sementara waktu, sampai mental kamu siap. Langkah kedua, ini adalah paling penting dan paling sering banget aku lakukan untuk keluar dari fase insecure ini, yaitu reframing self-talk atau mengganti narasi diri. Ini adalah salah satu teknik dasar psikologi untuk merubah cara otak kita bekerja. Ya, otak kita bisa dirubah cara dia bekerja dengan reframing self-talk. Konsepnya gini, otak kita percaya dengan apa yang kita katakan pada diri sendiri. Makanya kamu harus jaga-jaga omongan kamu, karena apa yang kamu ucapkan, otak kamu akan langsung merealisasikannya. Aku kasih contoh. Ini sering banget terjadi, bahkan aku sendiri masih sering mengalaminya. Misalnya gini, dari aku nggak punya bakat apa-apa, makanya aku gagal. Nah, itu harus kita ganti. Jadi, aku belum menguasai bidang ini, tapi aku punya kapasitas untuk belajar hal tersebut. Gimana? Udah paham? Mulai sekarang, daripada kamu bilang, aku nggak bisa, lebih baik kamu ganti kata itu jadi aku lagi proses belajar. Kata-kata yang kita ucapkan ke diri sendiri itu punya kekuatan yang sangat besar. Jadi, kalau kamu afirmasi kata positif, otak kamu itu bakal menyimpan hal tersebut. Dan hal ketiga yang aku lakukan untuk keluar dari rasa insecure itu adalah progres 1%. Jangan bandingkan chapter pertama kamu dengan chapter ke-20 di hidup orang lain. Cukup jadi 1% lebih baik dari diri kamu sendiri di hari yang kemarin. Kalau seandainya hari ini kamu udah berani mencoba hal baru, itu udah sebuah kemenangan yang besar. Misalnya, dalam berbahasa Inggris, kamu cukup menghafal satu kata sehari, gak harus langsung 10, 20, atau langsung bisa ngomong. Cukup satu kata sehari aja, itu udah sebuah kemenangan besar. Oke, aku akan kasih contoh pengalaman aku sendiri. Aku tuh bener-bener pengen banget dulunya jadi afiliator TikTok. Tapi, gimana mau jadi afiliator kalau seandainya di depan kamera aja aku tuh gak berani ngomong. Aku sering banget ngebandingin diri aku sendiri dengan mereka yang ada di TikTok, yang seliweran di FYP aku. Kalau mereka tuh pinter banget ngomong di depan kamera. Dan mereka punya fasilitas yang memadai. Punya kamera, punya iPhone, sedangkan aku cuma punya HP Android. Setelah lama aku stuck di fase itu, lama-lama aku muak dan aku coba keluar dari zona tersebut dengan cara aku mulai belajar berbicara di depan cermin. Ya, cermin yang ada di belakang aku ini saksinya. Aku mulai belajar berbicara depan kamera, melihat ekspresi sendiri, terus aku ambil HP. Aku cuma punya HP Android, bahkan sekarang aku cuma rekam pakai HP Android.
Ya udah, yang penting berani dulu, iya kan? Secure terlebih dahulu, insecure buang. Aku mulai ambil HP aku dan aku coba rekam, dan aku nggak suka, aku hapus, aku ulang, belum ada hasil. Tapi itu juga merupakan sebuah kemenangan karena aku udah berani mencoba hal tersebut. Jadi aku udah menang dari aku yang kemarin. Dan saking seringnya aku belajar, bahkan sekarang aku masih belajar, aku yakin nih video pertama aku juga banyak banget patah-patah dan bata-batanya, tapi aku tetap belajar. Kita sama-sama belajar di sini. Kalau aku berani, kamu juga pasti bisa. Aku juga mulai dari 0 subscriber, 0 followers, baik di TikTok maupun Instagram, semuanya aku mulai dari 0. Mulai aja dulu, itu kuncinya. Yang penting, mulai aja dulu. Jangan sampai waktu yang memakan kamu, nanti kamu bakal nyesel. Analoginya gini, kamu nggak mungkin bisa memaksa tanaman tumbuh 1 meter dalam waktu 1 malam hanya dengan melihat tanaman tetangga yang udah jauh lebih tinggi. Aku tahu banget, banyak dari kita tuh yang merasa tertinggal. Tapi, coba pikirin ini. Ada orang yang sukses di umur 20-an, dan ada yang baru mulai di umur 30-an. Dan aku sadar satu hal yang buat kita lelah tuh bukan perjalanannya. Tapi, karena kita terlalu fokus melihat jalur lari orang lain. Fokus aja pada perjalananmu, pada rel kamu sendiri, pada nafasmu sendiri, stop ngeliat jalur orang lain. Maksud aku gini, kalau kamu mulai sekarang, itu belum telat sama sekali. Kamu masih punya waktu untuk memulai hal yang kamu inginkan. Even umur kamu udah 20, 30, 40, it's okay. Kalau kamu ingin, kamu lakukan dan kamu coba. Karena orang lain gak bakal peduli. Buat kamu yang lagi dengerin ini, aku cuma mau bilang, kamu berharga bukan karena apa yang kamu punya, tapi kamu berharga karena siapa diri kamu. Jangan biarin rasa takut itu bikin kamu berhenti untuk melangkah. Kamu punya zona waktu sendiri, dan itu gak apa-apa. It's okay to be work in progress. Tips terakhir dari aku, kalau seandainya kamu melihat sesuatu di media sosial dan kamu insecure atau kamu mungkin ada rasa iri karena melihat mereka, kok bisa ya? Kok aku nggak bisa ya? Mulai sekarang, kamu ubah apa yang kamu lihat dari media sosial itu. Kalau kamu insecure, kamu ubah rasa insecure kamu itu menjadi motivasi untuk kamu berubah. Emang kamu mau terus-terusan di zona itu? Nggak teman lain dress up dengan body goals, lihat dia ceria dengan apa yang dilakukan. Kalau kamu suka gambar, kamu posting gambar. Kalau kamu suka kecantikan, kamu posting soal makeup. Kalau kamu suka jalan-jalan, kamu boleh vlog sesuka kamu dimanapun kamu berada. It's okay. Nggak apa-apa sama sekali. Nggak usah hirauin orang lain, karena ingat, kita berprogres 1% lebih baik dari hari sebelumnya. Ya, mungkin itulah obrolan kita tentang insecure. Jujur aku sekarang juga belum terlalu pede untuk bikin konten pertama Tumbuh Teduh ini. Tapi aku akan mencoba yang terbaik. Aku pengen tahu apa sih hal yang paling bikin kalian insecure. Boleh tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas dan diskusi bersama-sama. Dan aku juga open banget kalau seandainya kalian mau kasih aku kritik atau saran. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman kamu yang mungkin butuh buat dengerin ini. Aku ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Keep growing, keep glowing. Bye!